Hai Peters, apa kabar nih? Sekarang ketemu lagi sama kakak Adet di sini. Kita mau ibadah PT dan hari ini kita punya pembicara-pembicara lain dong pastinya. Sekarang kita mau panggil dulu Kak Alvin sama Kak Siska. Yuk, sini. Gimana kabarnya Kak? Wah, puji Tuhan baik sekali. Oh, Kak. Kak Siska? Puji Tuhan luar biasa. Hari ini kita mau belajar tentang apa nih Kak? Hari ini kita mau belajar tentang pelayanan dan kasih. Kasih sih lebih tepatnya itu kasih. Bener Kak? Bener. Udah dirangkum nih jawabannya. Oh udah kayaknya, udah lengkap, udah ada berapa halaman gitu. Oh, Oke. Sebelum kita mulai, kita duduk dulu. Oh iya, tuh. Mari kita duduk. Monggo. Bukan aku Kak maksud. Oh Ambil iya, aja. sorry. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya apabila kita mulai dengan doa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh Kak Siska. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Kau telah kembali mempertemukan kami di sini ya Tuhan, meskipun hanya lewat online ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan berkat berlimpah bagi kami semua ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan kami akan masuk untuk memberikan firman Tuhan ya Tuhan, karena Engkau berkati agar kami dapat memberikan firman Tuhan yang baik ya Tuhan, dan semoga juga adik-adik kita yang di rumah dapat mengerti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang seperti biasa sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhannya dulu. Dari mana Kak Alvin? Dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Jadi siapkan Alkitabnya, terus dibuka 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kita bacanya gantian ya Kak? Ya, Dari Kak Alvin. oke. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Oke, sekian pembacaan Alkitab dari kita. Sebelum kita masuk ke firman, lebih dulu kita mau belajar tentang latar belakang, tentang sejarahnya gitu kan. Kenapa kok akhirnya tiba-tiba disebut ada namanya kota Makedonia. Terus apa sih Korintus itu? Nah, kita mau belajar di latar belakangnya. Jadi seperti kalian tahu, Yerusalem itu kan pusat kekristenan kan? Iya. Jadi akar Kristenan itu kan dari Yerusalem. Nah, pada masa ini, di masa waktu diceritakan di 2 Korintus 8 ini, Yerusalem itu sedang mengalami kemiskinan.
Dan kemiskinan itu terjadi karena masih adanya perang antara bangsa-bangsa Romawi dengan orang-orang Israel. Nah, dari situ Paulus itu akhirnya dia berinisiatif untuk oke, aku akan memberitakan Injil sekaligus aku mau meminta bantuan kepada kota-kota lain supaya mereka bisa ikut membangun kembali Yerusalem, membantu Yerusalem itu untuk keluar dari kemiskinan itu. Dan pada akhirnya sampailah Paulus di kota Korintus ini. Nah, seperti kalian tahu, atau mungkin kalian nggak tahu, Korintus itu kota yang bisa dibilang cukup kaya. Kenapa? Kok Korintus itu kaya? Karena Korintus itu adalah kayak kota pusat perdagangan gitu. Jadi banyak orang-orang asing keluar masuk lewat itu. Bener nggak Kak? Bener. Jadi Korintus itu kota pelabuhan. Itu tempat orang-orang, kan dulu kan berdagang itu belum ada lewat udara, belum ada pesawat ya kan. Terus habis itu lewat darat itu juga lama. Jadi orang-orang itu berdagangnya lewat laut, sehingga Korintus yang dia letaknya itu di tengah-tengah dikelilingi oleh laut, akhirnya orang-orang itu datang di Korintus untuk mereka berdagang. Sehingga kota Korintus ini kaya karena isinya pedagang-pedagang. Nah, di Korintus ini sekalipun dia kaya, ternyata dia itu pelit loh. Oh gitu. Kok bisa? Nah, di sini nanti kita akan masuk sama yang namanya, kita mau menjawab misi ya. Kita mau melaksanakan misinya kita ya. Ada. Jadi ada 2 misi. Yang pertama adalah mencari kebenaran. Nah, di misi yang pertama, waktu kita mencari kebenaran ini, kita akan belajar kenapa sih kok kita akhirnya bilang Korintus itu pelit. Pelit dalam hal apa sih? Pelit dalam materi kah? Atau pelit dalam hal lain? Kita belajar di situ. Terus misi yang kedua adalah memberi kasih untuk membangun harapan. Karena kita belum belajar misi 1, otomatis kita nggak bisa masuk ke misi 2. Ya, jadi kita akan mulai dulu di misi pertama, yaitu mencari kebenaran. Ya, cari kebenaran. Di mencari kebenaran ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan kita akan mencari kebenaran dari firman Tuhan ini untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, apa impresi atau pesan yang dapat sama kakak ini waktu kita sekilas tadi baca firman? Dimulai dari kakak dulu. Apa kak? Impresi dari bisa jumlah Kak? Impresi atau pesan yang kakak dapat waktu kakak baca itu apa? Pesan yang didapat adalah mungkin kita ini sudah dikasih karunia ya, karunia tentang kasih gitu. Mungkin ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak lepas dari yang namanya hubungan orang lain dengan kita. Nah, habis itu ketika kita melihat orang lain itu mungkin sedang susah atau apapun itu, mungkin kita bisa membantu dengan apa yang kita punya itu, dengan membantu, sama dengan kayak di jemaat-jemaat di mana ini di Korintus itu kan, mereka ini dasarnya itu kan memang pelit, bener kan? Dasarnya itu kan bukan dasarnya, mereka itu bisa sih membantu itu bisa, cuman mereka kayak ya udah gitu, nanti aja, pokoknya kayak nanti aja, masih ditahan-tahan gitu ya, masih ditahan, belum ada yang bentuknya setengah-setengah, Nanti aja gitu ya. Nanti aja baru gitu. nanti pas ada Paulus yang memperingatkan, baru mereka membantu gitu kan. Di ayat yang pertama ini kan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, kenapa sih kalau ini kan dibahas tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia? Karena ketika kita bisa mengasihi seseorang itu adalah sebuah anugerah. Gitu kan. Jadi ketika mungkin kalau aku sih yang ngerasa sendiri, ketika aku membantu orang itu aku merasa kayak aku ini lega gitu, bisa membantu orang walaupun aku dalam kondisi yang berkekurangan. Berarti intinya pesan yang kakak dapat itu adalah membantu ya? Iya. Penekanannya di membantu ini ya? Kalau Kak Aziz Kak? Kalau aku sih dari ayat yang ke 8.
Ada kata-kata aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi kayak menurut aku tuh kita tuh melayani dengan ikhlas dalam kasih juga. Dalam kasih. Oh, berarti ada membantu dan ada kasih. Oke, kita udah dapat dua kata kunci nih, udah dapat 2 keywords nih. Nah, itu. Terus pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, Korintus ini sesuai tadi yang dijelaskan di latar belakang, kan Paulus waktu datang ke Korintus kan mau minta tolong nih supaya minta bantuannya Korintus untuk membangun kembali Yerusalem lah, untuk membantu Yerusalem keluar dari kemiskinan itu. Kira-kira Korintus ini mau nggak membantu si Paulus, mau nggak membantu Yerusalem? Kalau kakak waktu ngelihat ini secara sekilas ya baca ini, menolak. Alvin? Menolak juga, karena apa ya? Ya itu yang tadi kakak bilang, mereka membantunya itu masih setengah-setengah gitu kak. Tunggu dibilangi dulu baru mereka membantu. Oh, tunggu dibilangi dulu. Kalau nggak dibilangin mereka nggak mau Iya, bantu. pasti nggak bantu. Kalau kakak, kenapa kok menolak? Ya karena dari ayat yang mana tadi ya, pokoknya dari ayat ini tadi itu kayak Paulus tuh berulang-ulang kali memberitahu untuk tolong membantu gitu dalam kasih gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, kenapa sih waktu pertama ya kakak baca ini, satu impresi kakak itu adalah langsung kayak, oh Korintus ini lagi nggak ada di satu sisi yang sama kayak Paulus. Jadi Paulus ngomongnya apa, Korintus itu ngomongnya apa. Makanya Paulus itu kalau kita baca tadi, kalau dibaca lagi, itu tuh seolah-olah Paulus itu ngomong bolak-balik berulang kali Paulus itu bilang gini, ayo kamu membantulah, ayo coba kamu memberi, ayo coba kamu itu mengasihi, ayo coba kamu itu melayani. Apa yang kamu berikan nanti tuh kamu bakal kaya kan. Apa yang kamu berikan sekalipun kamu kekurangan, kamu tuh akan tetap kaya. Itu loh, Paulus tuh sampai berulang kali ngomong kayak gitu. Dan di situ kakak akhirnya mikir, oh iya berarti Korintus ini kayak itu nggak mau ngasih. Makanya Paulus itu sampai berulang kali ngomong, ayo ngasih kok, ayo ngasih, ayo memberi gitu. Itu sih kak. Terus kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa sikap Paulus menghadapi penolakan tersebut? Apa kak? Ya itu tadi dengan berulang-ulang kali. Oh, oke. Ya, itu tadi kan dengan berulang-ulang kali membicarakan ayo membantu, ayo melayani, ayo coba memberi, membantu memberi. Itu aja. Amin. Apa ya? Kalau dari sini sih yang kakak lihat Paulus apa ya? Ya sama sih, pasti diomongin bolak-balik karena memang mungkin sudah mangkel karena mereka kan juga negara kota yang memang benar-benar maju kan, kota perdagangan, apapun yang mereka pasti dilalui orang-orang asing juga. Nah, kenapa yang Paulus herankan itu kenapa mereka ketika mereka sudah mempunyai keberadaan yang memang sudah benar-benar bisa dibilang sukses, kenapa mereka membantu membangun Yerusalem aja nggak bisa gitu. Istilahnya double gitu loh kan, harus dibilang ulang-ulang terus. Jadi tapi untungnya keras hati, tapi untungnya sih Paulus itu kan tidak maksudnya dibilangin sekali mungkin kalau dia bisa dia langsung berpindah, tapi kan dia terus membilangnya ayo bantu terus bantu, telaten melayani kan. Kamu ini punya sesuatu yang bisa buat orang itu bisa menjadi berkat dan bisa tercukupi gitu kan. Kenapa kamu tidak melakukan seperti itu? Misalnya Paulus berulang-ulang kali selalu bilangi di kota di Korintus ini. Itu salah satu dari 2 sikap Paulus. Jadi yang pertama Paulus sampai bilang kali, ayo membantu, ayo mengasihi. Kenapa sih kok sampai gitu? Karena kayak dibilang tadi, Yerusalem itu kan kayak pusatnya Kristenan, ya akarnya Kristenan itu dari situ. Dan dari situlah akhirnya kasih Kristus itu diberitakan dari Yerusalem itu. Makanya Paulus itu mengatakan kalau
ayo karena kamu sudah terberkati oleh Yerusalem, ayo balikkan kembali. Maksudnya apa yang bisa kamu berikan terhadap sesuatu yang selama ini sudah memberkati kami? Apa kamu tidak mengucapkan terima kasih, kayak seperti itu sih. Terus yang kedua, sikap Paulus itu mungkin karena dia muter otak kali ya, sebenarnya caranya bilang supaya orang-orang Korintus ini akhirnya sadar kalau misalkan mereka itu sebenarnya punya banyak, mereka tuh sebenarnya berkelebihan dan mereka bisa membantu. Akhirnya Paulus itu membandingkan jemaat Korintus, orang-orang Korintus ini dengan orang Makedonia. Gitu. Jadi di ayat 1 tadi ada disebutkan jemaat-jemaat di Makedonia. Lah, Makedonia itu kota kecil. Ya kalau dibandingkan dengan Korintus itu dia bukan kota yang sekaya Korintus, tapi dia itu jemaat-jemaatnya itu punya hati untuk memberi. Bahkan di ayat yang ketiga Paulus sampai bilang, aku bersaksi bahwa mereka, jemaat-jemaat di Makedonia, telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, tapi di saat jemaat-jemaat Makedonia ini memberikan di luar kemampuan mereka, maksudnya walaupun mereka kekurangan, mereka tetap memberi ya. Paulus tuh bilang, kan selagi dicobai di ayat 2, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi Paulus itu sampai mau membandingkan sama Makedonia, kota kecil yang nggak ada apa-apanya dibandingkan sama Korintus, tapi dia itu mau memberi. Maksudnya itu Paulus itu mau ngasih contoh ke orang Korintus kalau ini loh, ada orang yang dia itu hidupnya lebih susah, lebih kurang dibanding kamu, tapi dia masih mau memberi. Kamu yang dicukupkan dalam berbagai hal, dalam mungkin materi. Kalau di ayat 7 itu dia bilang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam kasih. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam membantu. Dari kalimat terakhir itu bisa disimpulkan kalau Korintus itu belum kaya dalam kemurahan. Kasih itu dia belum kaya. Dia belum bisa punya pengertian kalau misalkan dalam memberi terus akan menerima berkat yang berlimpah dari berlimpah lagi. Jadi mereka tuh mungkin mikirnya, aduh Tuhan, kalau misalkan aku ngasih nanti aku kekurangan. Iya, nanti aku jadi kurang. Mungkin ada pikiran seperti itu. Tapi ya itu yang mau dijelaskan sama Paulus tadi. Kalau kamu mau memberi, Tuhan itu tidak akan mengganggu. Berkat kita itu sudah direncanakan gitu loh sama Tuhan, kayak sudah ada tingkat-tingkat berkat sendiri buat kita. Kalau kita bisa ngasih, ya itu pasti otomatis kita. Sekarang kita sampai ke pertanyaan terakhir di misi pertama, yaitu apa yang dimiliki Makedonia yang tidak dimiliki Korintus? Satu kata, apa? Kasih. Amin. Kasih. Bener banget, iya bener jawabannya itu. Jadi yang dimiliki Makedonia tidak dimiliki oleh orang Korintus adalah kasih. Nah, Makedonia ini mereka punya kasih yang dari mana sih? Kasih yang dari Tuhan Yesus. Nah, karena mereka punya kasih yang dari Tuhan Yesus, akhirnya orang-orang Makedonia ini dikasih hati sama Tuhan untuk ayo memberi. Sekali lagi, kalau misalkan kita mau membeli, kita harus minta dulu sama Tuhan. Nggak bisa dong kita tiba-tiba kita nggak pernah doa sama Tuhan, atau kita nggak pernah minta apa-apa nih sama Tuhan. Terus tiba-tiba kita ketemu sama pengemis, atau kita ketemu sama orang miskin atau orang yang berhutang gitu. Ya udah kita lewat aja lah. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba tergerak hati kita kayak kayaknya orang ini membutuhkan deh, terus kayaknya aku ada berkat lebih dari orang ini, aduh aku mau bantu deh. Nggak mungkin dong tiba-tiba gak kepikiran untuk kasih pokoknya gitu ya, nggak tersirat apa-apa dalam hati juga gitu ya saya. Jadi ya kita dikasih, kasih. Terus kita masuk ke misi dunia. Sudah terjawab kebenarannya kan? Sudah terjawab. Ya kalau belum terjawab kalian ngechat kakak-kakaknya secara pribadi aja ya. Ditanya atau tanya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Ya, karena kita nggak bisa interaksi secara langsung, jadi ya, benar.
Terus misi yang kedua adalah memberi kasih untuk membangun harapan. Nah, gimana sih Kak caranya memberi kasih untuk membangun harapan? Soalnya kan kayak kasih harapan. Apa hubungannya? Apa hubungannya kasih sama harapan? Kasih itu juga seperti itu. Kasih dan harapan. Kasih harapan mungkin yang kalau aku terjemahin dengan kata-kataku sendiri ya, kasih harapan mungkin ketika kita memberi, kalau kita misalnya membantu orang itu kita memberikan apa yang kita punya walaupun kita sedang kekurangan, mungkin ketika kita memberi mungkin di orang yang menerima ini mungkin masih ada harapan, mungkin masih ada harapan yang gak apa-apa lah sedikit, tapi yang penting aku masih terberkati dengan apa yang kita berikan. Jadi dari kasih yang dikasih sama orang dia akhirnya punya harapan gitu. Punya ada menumbuhkan harapan. Betul. Oke. Kalau menurut Kakak apa sih? Sama Kak Taufik sama sebenarnya. Cuman mungkin ada dalam satu hal kayak misalnya memberi tapi bukan materi. Misalnya kayak ada teman lagi dalam masalah, dia sudah down banget pokoknya, udah sampai mau bunuh diri gitu. Udah putus asa banget lah pokoknya. Terus dalam detik-detik terakhir kayak apa aja dia kayak ngomong sama kita gitu, aku pengen curhat gitu. Akhirnya kita kasih waktu kita, ayo wes mau ketemu atau mau telepon atau gimana, kasih waktu. Itu kita kan sudah berarti peduli ya, mau kasih waktu kita buat udah temuan atau terus bercerita deh, kita dengerin, terus kita coba cari solusi, terus kita memberikan perhatian kita. Itu tanpa disadari itu akan menumbuhkan harapan. Karena dia pasti bakal berpikir, oh masih ada yang peduli sama aku, masih ada yang sayang sama aku gitu kan. Gimana? Masuk nggak Kak? Masuk akal banget. Nah tapi ya teman-teman ya, perlu diingat bahwa kita harus lebih dulu punya hubungan personal sama Tuhan. Nah benar Kak. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita nggak punya hubungan personal sama Tuhan nih, kita nggak akan bisa minta hati yang peka. Di saat kita dekat sama Tuhan itu secara kayak tiba-tiba aja nanti hati kita tuh diurahkan gitu loh, kayak yang selama ini mungkin kita belum terlalu peka sama teman-teman kita bisa akhirnya peka di saat mungkin cuma lihat dari raut mukanya aja kayak, wah ini kok asem banget dia mukanya, dia kayaknya nggak punya duit deh, banyak masalah gitu. Iya banyak masalah, atau kayak kayaknya muka-mukanya muka lapar ya, kayak ini dia belum makan. Mungkin kalian terus peka kayak, kamu udah makan belum? Ayo kita nanya kan. Kalau kita bisa punya hubungan dekat sama Tuhan itu akan ngasih kita hati yang peka, ngasih kita hati yang akhirnya mau untuk memberi. Nah di situ. Jadi kalau dari ceritanya Kak Siska tadi, dari contohnya Kak Siska tadi, itu tidak akan terjadi. Anak itu tidak dari contohnya Kak Siska, anak yang disembuhkan tadi itu nggak akan punya nggak akan punya pikiran untuk menawarkan, ayo kamu mau tak samperin tak, ayo mau ketemu tak, ayo mau tak telepon, mau cerita tak, nggak akan dia punya kayak gitu. Pasti paling kalau misalkan kalau dia nggak punya kepekaan itu, temennya ngechat kayak gitu tuh paling cuma kayak, wah ya wis apa nanya gitu kan. Alah, dia mau curhat. Ya wis lah, kok ayo sih ya, tak ricek ya, tak tinggal tinggal pacaran tak, ngobrol kan bisa jadi, kan kita nggak ngerti gitu kan. Memang peka itu dibutuhkan gitu. Dan bener banget nggak harus materi sih, kita bisa ngasih waktu, kita bisa ngasih perhatian juga. Perhatian itu sama dengan kasih ya. Jadi perhatian yang tidak istilahnya Kak, yang tidak meminta balasan itu loh. Pamrih. Nah, tidak meminta pamrih. Nah, Memberi tanpa
Memberi tanpa pamrih. Di situ ya harus punya kasih. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak punya hubungan sama Tuhan, nggak bisa kita mengasihi orang lain. Iya betul. Karena memang sudah dasarnya ya Mas. Nah, dan itu salah satu ciri khas orang Kristen yang sangat sangat membanggakan gitu kalau menurut kakak itu bangga jadi orang Kristen, karena akhirnya teman-teman kakak itu kalau deket kakak itu testimoni. Sombong banget, ya ampun banget ya. Banyak teman kakak itu akhirnya kayak, aku seneng cerita sama kamu, aku ngerasa didengerin kalau cerita sama kamu, makasih ya. Dan itu kakak lakukan tanpa kakak sadari gitu. Jadi mungkin untuk kalian yang mungkin circle kalian itu nggak tahu circle kalian itu besar ataupun hanya beberapa teman kalian, tapi usahakan kalian itu tetap jaga relasi sama Tuhan supaya kalian tuh bisa peka, supaya teman-teman kalian itu juga bisa merasakan kasih dari kalian. Karena secara nggak langsung kalau misalnya kalian mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kalian, kasihnya Tuhan ke kalian itu tersalurkan gitu loh, secara nggak langsung. Kayak teman-teman kalian itu tanpa kalian sadari itu kayak ya nempel aja gitu sama kalian, kayak aku nyaman deket sama kamu, aku suka ini sama, bukan terus naksir dan lain-lain, kakak nggak menjurus ke sana ya, tapi maksudnya kan seneng kan kalau jadi dekat buat orang lain gitu loh, seneng kalau misalkan teman-teman kalian itu bisa nyaman sama kalian gitu. Jadi untuk adik-adik teruna yang mungkin kalian masih bingung, aduh kak susah kak memberi kak orang miskin, ya aku tahu sih kak orang miskin itu mungkin butuh ya kak ya, tapi aku juga butuh kak, aku tuh cuman berapa sih kak, apalagi sekarang pandemi aku nggak dikasih samu kak. Dan kalian kayak gitu ya, tapi ingat memberi itu tidak terbatas sama materi. Jadi kalian bisa memberi waktu kalian bisa memberi kasih kalian bisa memberi perhatian kalian untuk apa? Untuk menumbuhkan harapan orang lain. Jadi jangan lupa memberikan kasih, jangan lupa tetap jaga hubungan kalian dengan Tuhan, dan semoga banyak harapan-harapan baru yang timbul oleh karena kasih kalian. Amin kak. Amin. Sekarang kita mau tutup dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh kak. Oke. Jadi udah jelas ya teman-teman, ini kita harus, pokoknya dasarnya itu kita berada di dalam Tuhan dulu dasarnya. Pokoknya ketika kita sudah ada dasarnya, pasti Tuhan akan memberikan kepekaan dan kita akan bisa menyalurkan kasih yang sudah Tuhan berikan. Oke, jadi mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada siang hari ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan, walaupun melalui daring atau online Tuhan, melalui YouTube. Kiranya apa yang tadi Kak Siska, Kak Adet dan hamba-Mu sendiri Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu bisa boleh menjadi berkat bagi adik-adik teruna yang berada di rumah Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoa bagi adik-adik teruna yang pada masa-masa seperti ini Tuhan, dalam masa sekolahnya Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing mereka melancarkan setiap aktivitas online-nya Tuhan, maupun yang sedang UAS atau UTS Tuhan, kiranya Engkau membimbing, memberikan mereka kecerdasan yang lebih Tuhan, agar apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka kuasai itu mereka bisa tuangkan dalam ulangan-ulangan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru Tuhan. Tuhan, lalu juga kami berdoa bagi kesehatan bagi adik-adik Tuhan dan juga para orang tuanya Tuhan, kiranya Kau menjauhkan semua penyakit-penyakit yang ada di dunia ini Tuhan, kiranya Kau selalu memberikan kesehatan yang lebih, melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan,
apapun yang menjadi permasalahannya saat ini Tuhan, entah itu mereka sedang mengalami sakit yang hanya kecil atau apapun yang itu yang mereka alami Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi mereka, menjaga kesehatan mereka supaya mereka tetap sampai ke hari Tuhan. Dan juga terlalu bagi kami mendoakan bagi kalangan pengurus PT Tuhan yang mereka berada dalam pergaulan, pergumulan, pekerjaan, kesehatan maupun yang bagi sedang kuliah Tuhan, kiranya Engkau membimbing, Engkau mengetahui setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi mereka di bawah Tuhan berada di aktivitas yang lain Tuhan. Hanya itu Tuhan yang bisa kami doakan dan kami alaskan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Kak Kevin. Terakhir, cepet banget kayaknya ya. Kita sudah sampai di segmen terakhir, di mana kakak akan memberikan kata terima. Seperti biasanya, ibadah tetap online. Jadi kalian stay tune di YouTube channel IPB Maranatha Surabaya ya. Udah kayak YouTuber belum ya, jangan. Tetap stay tune. Nantikan ibadah-ibadah online kita di minggu-minggu ke depannya. Terus untuk persembahan kalian tetap ikut sama orang tua kalian. Itu sudah ada informasinya di ibadah umum ya Kak ya? Ya. Sudah ada linknya juga. Terus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa. Kalau misalkan kalian nggak harus keluar rumah, nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Walaupun bosen, udah di rumah aja. Iya mau ngapain? Karena Surabaya kayaknya lagi naik lagi sekarang. Jadi kalian tetap hati-hati, dijaga, karena mungkin di rumah kalian itu nggak cuma kalian sama orang tua kalian, mungkin ada nenek atau kakek kalian, opa oma kalian itu yang rentan itu kayak rentan apa ya? Rentan. Oke. Rentan. Yang rentan kena itu kalian makanya harus menjaga. Oke. Terus apa lagi ya? Tetap semangat belajarnya, habis ini UAS. Emang apa UAS? Nah, UAS. Biasanya Kak, Nggak tahu ya. Akhir-akhir ini. akhir-akhir Tetap mau semangat. liburan Natal tuh kan biasanya Tetap semangat. Tinggal UAS, terus kalian liburan semester ya, walaupun satu semester ini isinya kayak liburan, tapi iya isinya kayak liburan, tapi nggak apa-apa ya, kalian tetap semangat. Terus liburan beneran liburan nih, nggak ada tugas, nggak ada ulangan gitu kan. Jadi dan mungkin untuk kalian yang semester depan ya, semester depan tahun depan sudah mulai masuk sekolah lagi, mungkin ya sudah mulai tatap muka, tetap jangan lupa dijaga caranya ya, diikuti protokol kesehatan. jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan kalian Ada satu pakai lagi air yang yang mengalir penting. terus. Apa? Saat teduh kalian Oh iya, bener banget Kelvin. Saat teduh bener banget, berdoa jangan lupa Ya, saat teduh kalian pokoknya jangan bolong-bolong. Jangan bolong-bolong. Pokoknya jangan yang nggak pernah belas gitu. Bolong-bolong sih nggak apa-apa. Misalnya Senin, Rabu, Jumat itu nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai yang belas satu minggu itu nggak pernah gitu. Jangan sampai yang seperti itu. Kan kalau kalian ingin mau mengasihi kan harus peka. Harus oh iya benar Kak, benar Kak ya. Iya, nanti daripada kalian tambah jadi kutub gitu ya, gak peka sama teman kalian tuh kayak aduh gak mau temenan sama orang ini lagi, gak enak teman sama dia, jadi ya jangan lupa gitu. Oke, jadi kita sampai Pamit. akhiri ya. Iya. Kita pamit di sini. Dadah. Dadah. Bless you. Dadah. Sampai jumpa.